Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, pada semangat ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Berdoa selesai, alhamdulillah. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, ada yang tahu tidak kita akan mempelajari apa hari ini? Ya, betul sekali. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menggunakan buku tematik terpadu kelas 5 SD atau MI, tema kelima, subtema kedua, tentang materi karangan non-fiksi dan peta konsep. Baik, sebelum masuk kepada materi pokok, ada baiknya kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Di Sini Senang, Di Sana Senang, agar anak-anak ibu sekalian lebih semangat lagi dalam belajar. Baiklah, kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Kita jalan-jalan yuk hari ini. Yuk, ayo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la 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 la
Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Di pantai senang, di gunung senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di pantai senang, di gunung senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Wah, pasti sudah pada semangat kan karena telah mendengarkan lagu yang Ibu tampilkan tadi. Baiklah, kita langsung kepada materi pokok. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Ada yang tahu tidak apa itu karangan? Ya, betul sekali. Karangan adalah sebuah tulisan yang merupakan hasil pemikiran atau perasaan seseorang. Lalu, ada yang mengetahui tidak karangan itu terbagi menjadi berapa? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Karangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah karangan fiksi dan yang kedua adalah karangan non-fiksi. Lah anak-anak ibu sekalian yang pintar, ada yang tahu tidak apa itu karangan fiksi? Coba angkat tangan. Ya, betul sekali. Karangan fiksi adalah sebuah karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis dan dibuat tidak berdasarkan kenyataan. Dan adapun contoh dari karangan fiksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah cerita pendek atau sering kita sebut dengan cerpen. Yang kedua adalah cerita bersambung atau sering kita sebut dengan cerbung.
biasa kita temui pada majalah maupun tabloid. Yang ketiga adalah novel, yang keempat dongeng. Dongeng ini merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Yang kelima mitos. Mitos adalah sebuah atau cerita yang menceritakan tentang kejadian pada masa lampau. Yang keenam adalah puisi, yang ketujuh pantun, yang kedelapan adalah legenda. Legenda ini memuat tentang cerita rakyat yang memuat tentang tokoh, peristiwa, atau tempat tertentu yang menggabungkan antara sejarah dan mitos. Yang kesembilan adalah fabel. Fabel ini menceritakan tentang binatang. Baiklah, kepada anak-anak ibu sekalian, kita langsung saja kepada jenis karangan yang kedua, yaitu mengenai karangan non-fiksi. Kepada anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu karangan non-fiksi? Coba angkat tangan. Ya, betul sekali. Karangan non-fiksi adalah karangan yang berisikan tentang data-data atau kenyataan yang benar-benar terjadi. Dan contoh dari karangan non-fiksi itu ada 7. Yang pertama buku pelajaran, yang kedua ensiklopedia, yang ketiga teks pidato, yang keempat adalah laporan percobaan atau praktikum, yang kelima biografi, yang keenam adalah jurnal dan hasil karya ilmiah, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah teks sejarah atau dokumenter. Karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi ini menggunakan bahasa yang bersifat denotasi. Kepada anak-anak ibu sekalian, ada yang tahu tidak apa itu denotasi? Coba angkat tangannya. Ya, betul sekali. Denotasi merupakan bahasa yang menggunakan arti yang sebenarnya atau sesuai dengan apa yang ada pada kamus. Bahasa yang bersifat denotasi ini dapat kita temui atau kita dapatkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita sebut dengan KBBI. Langsung saja kepada materi yang kedua mengenai peta konsep. Peta konsep itu atau sering kita sebut dengan peta pikiran yang merupakan diagram, bagan atau skema yang menggambarkan hubungan antar konsep atau informasi. Pada karangan non-fiksi, kita dapat membuat sebuah peta konsep yang memuat tentang informasi-informasi yang kita dapatkan dalam sebuah karangan tersebut. Dan adapun contoh dari peta konsep itu sendiri yaitu sebagai berikut. Langsung saja kepada materi yang berikutnya mengenai cara membuat peta konsep dari teks non-fiksi. Langkah yang pertama yaitu kita harus membaca seluruh teks dengan seksama. Yang kedua, dengan cara menemukan pikiran utama atau ide pokok dari tiap paragraf. Yang ketiga adalah tentukan atau temukan ulang informasi penting dari tiap paragrafnya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah dengan cara buatlah bagian utama untuk judul kita atau judul teks tersebut. Yang kelima adalah dengan cara menentukan apakah pikiran utama dari tiap paragraf tersebut termasuk cabang dari judul atau anak cabang dari paragraf sebelumnya. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah yang keenam, merupakan kita harus menambahkan informasi penting tiap paragrafnya untuk melengkapinya secara jelas. Nah, kita akan berlatih membuat peta konsep dari teks non-fiksi pada buku tematik kelas 5, tema 5 pada halaman 38 sampai 39. Judul dari teks non-fiksi tersebut adalah Daur Hidup Hewan. Di sana terdapat 4 paragraf dan dapat kita baca pada lampiran berikut ini. Dari teks non-fiksi berjudul Daur Hidup Hewan, kita dapat membuat peta konsepnya. Langkah pertama, kita membuat bagan utama yang memuat judul teks, yaitu Daur Hidup Hewan. Berikutnya, pada paragraf pertama kita mendapatkan informasi yang ternyata merupakan
bagan utama. Kita tuliskan berupa: di dalam daur hidup hewan, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis dan ada yang tidak mengalaminya. Paragraf berikutnya adalah paragraf kedua. Dari paragraf kedua, kita mendapatkan informasi yang ternyata merupakan anak cabang bagan utama. Jadi kita buat anak cabang bagan utama dan di dalamnya kita tuliskan informasi dari paragraf kedua, yaitu mengalami metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu dan katak. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, kita mendapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai anak cabang bagan utama. Kita tuliskan informasi dari paragraf ketiga, yaitu mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya kecoa. Kemudian pada paragraf keempat, kita menemukan informasi yang merupakan anak cabang bagan utama. Kita tuliskan tidak mengalami metamorfosis, contohnya ikan dan kadal. Baiklah, mungkin ini saja materi yang Ibu sampaikan mengenai materi karangan non-fiksi dan peta konsep. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.